Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini, di mana kita bakal membongkar kekuatan ekonomi makro di balik anjloknya nilai tukar rupiah baru-baru ini. Kita juga bakal bahas gimana hal ini nyiptain semacam efek domino di dunia nyata. Kalian tahu kan, ngomongin ekonomi itu kadang berasa kayak ngeliatin deretan angka doang di layar. Padahal aslinya, naik turunnya mata uang ini tuh dampaknya bisa langsung kerasa sampai ke meja makan kita sendiri loh. Nah, di pembahasan kali ini kita punya beberapa poin utama. Kita bakal mulai dari membedah mitos soal dolar di pedesaan, lanjut nelusurin efek domino di rantai pasokan kita, sampai nanti ngurai betapa kompleksnya urusan utang global dan campur tangan bank sentral. Yuk kita bahas satu-satu. Bagian pertama, mitos dolar warga desa. Sering banget nih, topik ekonomi makro tuh terasa di awang-awang yang akhirnya bikin banyak orang salah paham soal siapa sih yang sebenarnya paling kena imbas waktu mata uang kita lagi goyah. Pernah dengar nggak sih anggapan kalau warga desa itu aman-aman aja dari pelemahan rupiah? Ya alasannya karena mereka kan nggak transaksi pakai dolar AS buat beli beras atau sayur. Kedengarannya sih masuk akal ya, tapi tunggu dulu, apa bener kayak gitu realitasnya? Mengutip apa yang dibilang sama Yusuf Randy Manilet, seorang ekonom dari KOR, beliau nekenin kalau di era ekonomi modern ini, nilai tukar itu kerjanya ngelewatin dompet kita dan langsung menghantam rantai pasok. Jadi biarpun seumur hidup kalian belum pernah megang fisik uang dolar, nyatanya dolar itulah yang nentuin harga barang-barang yang kalian beli setiap pagi. Lanjut ke bagian kedua, efek domino kebutuhan pokok. Terus pertanyaannya, gimana sih sebenarnya efek domino rantai pasok ini benar-benar merembet dan masuk ke kehidupan kita sehari-hari? Coba bayangin alurnya begini. Rupiah lagi loyo, efeknya harga kedelai impor langsung melonjak drastis. Terus, kedelai yang lagi mahal-mahalnya ini dibeli sama pengrajin lokal kita. Dan tebak apa yang terjadi ujung-ujungnya? Yap, harga tahu dan tempe kesukaan kita di pasar ikut-ikutan naik. Sesimpel dan selangsung itu jalurnya teman-teman. Dan yang bikin kita makin sadar adalah betapa banyaknya barang kebutuhan sehari-hari yang ternyata sangat bergantung sama impor. Karena kita mesti ngandelin bahan baku dari luar negeri, mulai dari pupuk, pakan ternak, minyak, obat-obatan generik, sampai gandum buat mie instan dan gula, pelemahan rupiah ini otomatis bikin biaya produksi di hampir semua lini ikut bengkak. Sekarang coba perhatiin angka ini, 3-5%. Maksudnya apa? Pelemahan rupiah sebesar 10% aja, itu udah bisa langsung motong daya beli rumah tangga sebesar 3-5% cuma dalam hitungan bulan. Bayangin aja, buat kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar uangnya habis buat makan dan ongkos energi, penurunan daya beli segini tuh benar-benar pukulan telak. Kita masuk ke bagian ketiga, mengapa rupiah terus melemah. Sekarang mari kita zoom out sedikit ke gambaran besarnya. Pertanyaan terbesarnya pasti ini, kenapa sih nilai mata uang kita bisa sampai anjlok sebegitunya? Bisa dibilang kita lagi di tengah-tengah perfect storm alias badai yang sempurna. Menurut analisis dari ekonom Myrdal Gunarto dan Ibrahim Aswaibi, ini tuh hasil tabrakan hebat antara ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang bikin dolar AS makin kuat, sama tekanan dari dalam negeri kita sendiri. Di dalam negeri, kita lagi butuh banyak banget dolar buat bayar impor minyak yang harganya lagi naik, bayar utang pemerintah yang jatuh tempo, plus banyaknya investor asing yang nukerin cuan mereka ke dolar buat pembagian dividen. Jadi intinya, permintaan dolarnya meroket, tapi suplainya terbatas banget. Nah, tekanan gabungan yang luar biasa tadi itu sempat dorong rupiah ke posisi yang sangat berbahaya baru-baru ini, yaitu nyaris nyentuh angka 17.700 rupiah per dolar AS. Angka segini tuh jelas langsung ngebunyiin alarm peringatan yang keras banget, nggak cuma buat pasar keuangan tapi juga buat para pembuat kebijakan di pemerintahan. Masuk ke bagian keempat, pertahanan Bank Indonesia. Pastinya, otoritas kita nggak bakal cuma duduk diam melihat mata uang kita terjun bebas dong. Di titik inilah Bank Indonesia ngelakuin serangan balik. Angka 5,25% ini merepresentasikan mekanisme pertahanan agresif yang diambil Bank Indonesia. Ini tuh langkah preventif yang cukup mengejutkan, di mana BI naikin suku bunga acuan atau B-rate sebesar 50 basis poin. Ini jadi sinyal kuat banget kalau mereka benar-benar serius buat ngelindungin mata uang kita. Strategi Gubernur Peri Warjio ini ibarat pertahanan berlapis. Kenaikan suku bunga tadi tujuannya jelas, buat narik modal asing masuk dan nguatin rupiah. Di saat yang sama, BI juga turun tangan langsung di pasar spot buat nyeimbangin supply dan demand dolar, serta ngebuka pasar DNDF. DNDF ini fungsinya sebagai alternatif buat pengusaha di dalam negeri yang butuh lindung nilai atau hedging. Jadi mereka nggak usah panik borong dolar tunai besar-besaran.
Pada akhirnya, semua ini adalah soal aksi penyeimbangan yang super krusial. Tujuan utamanya bukan cuma sekedar ngangkat nilai rupiah, tapi buat mastiin kalau lonjakan harga barang-barang impor tadi nggak bikin inflasi kita lepas kendali di tahun 2026 dan 2027. Mereka punya tugas berat buat nahan inflasi terkunci di kisaran target 2,5%, plus minus 1%. Dan inilah fakta yang mengejutkan tapi juga bikin kita sedikit lega. Langkah super agresif dari BI tadi ternyata membuahkan hasil loh. Tercatat per hari ini, tanggal 20 Mei 2026, rupiah udah mulai merangkak naik dan kembali ke level 17.600. Bisa dibilang ini sebuah kemenangan kecil di tengah pertempuran ekonomi yang masih panjang. Terakhir, bagian kelima, risiko utang dan bisnis. Mari kita lihat gambaran yang lebih luas soal beban jangka panjang yang ditinggalin oleh guncangan ini buat dunia bisnis dan kas negara kita. Seperti yang ditekankan sama Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, buat bisa selamat dari krisis dengan tekanan eksternal sekuat ini, kita nggak bisa cuma bergantung sama Bank Indonesia aja. Dibutuhkan sinergi yang mutlak antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal dari pemerintah, dan tentunya adaptasi cepat dari teman-teman pelaku usaha di sektor real. Buat bisa survive, perusahaan-perusahaan beneran harus puter otak. Mereka harus nerapin efisiensi besar-besaran dan mulai nyari pemasok lokal buat ngurangin ketergantungan impor. Dan yang paling krusial adalah ngelola resiko utang. Ekonom BCA David Sumual ngingetin banget nih soal bahaya currency mismatch. Ini tuh situasi ngeri di mana pemerintah atau perusahaan harus bayar cicilan utang pakai dolar yang nilainya lagi selangit, tapi pakai pemasukan rupiah yang lagi melemah. Kerasa banget kan tekanannya? Semua ini akhirnya ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif buat kita renungkan. Selama pondasi ekonomi kita masih sangat bergantung sama pasokan bahan pokok dan energi dari luar negeri, apa iya pertahanan sekuat apapun yang kita bangun bisa bikin kita benar-benar kebal dari fluktuasi dolar? Ini PR besar buat ketahanan ekonomi kita ke depannya. Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bikin kalian makin penasaran dan terus pengen tahu gimana sih cara kerja dunia ekonomi di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.